Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kampung Salor Merauke kembali terendam banjir, sejumlah warga terpaksa mengungsi. Minyak tanah di Merauke langka, warga rela antre lama. 29 anggota organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya menyatakan insaf kembali ke Indonesia. Minyak tanah merupakan komoditi langka di Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini, sebagian warga yang menggunakan bahan bakar ini harus antre untuk mendapatkannya. Warga mengaku setiap hari mereka harus keliling kampung untuk mendapatkan minyak tanah. Di Kampung Amunkai, Distrik Tanah Miring, sejak pukul 8 warga sudah menunggu lama untuk mendapatkan minyak tanah. Dan pada pukul 1 siang, depot baru melayani pembelian. Setiap orang mendapat jatah 10 liter setiap bulan, dan jumlah ini menurut mereka tidak cukup untuk keperluan memasak. Antri minyak tanah ini dari jam berapa Ibu tadi? Dari pagi Pak. Dari pagi ya. Iya. Jam berapa Ibu? Jam 7 ya? Ya. Ini baru jam 1 baru dibagi ini. Iya. Ini kan sudah grup kedua Pak. Grup kedua ya. Kita dibagi Dijatain per berapa RK. Ibu? Ya. Berapa liter dapatnya? 10 liter. 10 liter. Harganya berapa Ibu? Harganya 4.000. 4.000, berarti 40 10 liter ya. Ya. Ibu, 1 bulan ini biasa dapat jatah di sini berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Jam berapa? Jam 8 Bu ya? Iya. Ini udah dapat berapa liter belum? Belum, kita ini. masih ngantri. Tapi pasti dapat ya. Dapat. Mudah-mudahan biasanya. Di jatah 10 liter itu cukup nggak kalau pakai sebulan? Nggak cukup. Kalau cukupnya berapa kira-kira? Maunya berapa liter? Saya 25 liter gitu. Biasanya kita Sebulan dapat ya? 25 liter 1 bulan. Nah, biasanya itu dapat di mana? Ya kita beli yang ini tuh iya. eceran. Ibu, ini kampung apa namanya Ibu? Amunkai. Amunkai ya. Ibu kalau bawa sini beli harus bawa apa? Bawa kartu keluarga. KTP juga? Tidak. Oh, tidak. Cuma nomor niknya. Oh, gitu. Di tanah Papua, pemerintah tidak menjual LPG subsidi atau ukuran 3 kg, sehingga warga sebagian besar masih menggunakan minyak tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Merauke merupakan penghasil sapi terbesar di Provinsi Papua Selatan. Dan salah satu sentra penghasil sapi di Merauke adalah Kampung Salor. Namun, wabah parasit yang terjadi akhir-akhir ini membuat peternak cemas karena sebelumnya ada 10 ekor sapi mati terserang parasit. Namun sejak 10 hari terakhir, peternak mulai tenang karena tidak ada lagi sapi yang mati. Madi, salah satu peternak sapi di Kampung Salor, mengaku senang dengan kondisi ini karena menjelang Idul Adha harga sapi kemungkinan besar akan naik karena pembeli sudah tidak takut lagi. Menurut Madi, kenaikan harga sapi bisa mencapai 50%. Kira ini kan jelang Idul Adha, kira-kira kalau harga sapi naik tidak ini? Saya kira naik Harga sapi ya. Kalau biasanya 1 ekornya biasa berapa itu Pak? Biasa itu 16 juta itu paling rendah ya. Paling rendah ya. Paling Kalau rendah. sekarang ini kira-kira berapa kalau naiknya ini Pak? Kalau naik ini saya kira sampai 20-an. 20-an ya, Yang per satu harga ekor. 16 bisa jadi 20. Oh, sekarang itu Pak ya? Iya. Itu untuk 1 ekor sapi Pak ya? Gitu. Ini Pak, sudah ada artinya sapi yang mati? Sudah ada sekitar mungkin 2 minggu ini sudah tidak ada. Sudah ada, jadi tidak ada sapi lagi Ya, apa? tidak ada Mati yang Pak? mati lagi. Nah, kalau sapi-sapinya itu sementara kalau di rumah diapain itu? Dipasang di kelambu. Masih dipasang kelambu itu Pak ya? Masih. Tahun lalu harga sapi menjelang Hari Raya Kurban berkisar 16 juta rupiah per ekor. Kini harga sapi kurban kemungkinan naik 20 juta per ekor, khusus sapi jantan untuk Idul Adha. Sebelumnya, kasus kematian ratusan ekor sapi akibat serangan parasit membuat peternak sapi di Merauke khawatir karena terjadi menjelang Idul Adha di mana permintaan sapi meningkat tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
29 anggota organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, akhirnya mau kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian dari mereka masuk struktur OPM Sorong Raya. TNI menemukan nama mereka di salah satu rumah di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Dari hasil pemeriksaan, mereka terpaksa masuk menjadi anggota OPM karena kerap diintimidasi para pentolan OPM. Ke daerah pemilihan Aifat Raya, dalamnya Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan. Pertama bahwa acara hari ini adalah bagian dari bentuk untuk kita sama-sama untuk memulihkan situasi yang terjadi di Aifat Timur, terutama saudara-saudara kita, adik-adik kita, keluarga kita yang kedapatan mereka ada nama juga dicatat sebagai struktur di organisasi Papua Merdeka, sehingga ini langkah yang kita lakukan adalah bagaimana untuk pembersihan atau pemutihan nama mereka supaya jangan mereka terjerat dengan kalau terjadi apa-apa ya mereka ini dikejar, karena tentunya kita tahu bahwa mereka ini semua adalah warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia yang sampai hari ini setia dan ada di bersama-sama dengan kepala kampung atau pemimpin mereka, ada di Kumorkek, ada di Sorong, ada di Ayawasin dan sekitarnya. Untuk acara hari ini sangat bermanfaat. Tokoh masyarakat dan warga Maibrat berharap anggota OPM yang lain kembali ke pangkuan NKRI dan membangun Papua Barat Daya menjadi kabupaten yang maju dan aman. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya.